Kemudian, oh ya, di record aja ya, ntar lupa lagi. Kemudian mencetak number, angka ya. Mencetak number ya, ini langsung aja ke 1. Jadi kalau number itu nggak perlu dikutip, tapi kalau huruf perlu dikutip ya. Kalau number dikutip, jadi bukan number dia, jadi karakter. Kemudian mengoperasikan hitungan. Hitung ya, kayak kalkulator. Print 239 tambah 11,6. 35,5. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu. Coba dulu. Sambil dicoba. Oke ya, rekam aja nggak apa ya. Tapi dicoba ya, jangan direkam nggak dicoba. Nanti takutnya kalian nggak bisa nih, ada sesuatu yang salah gitu. Biasanya begitu di kelas juga. Di kelas kok saya nggak bisa ya, ternyata ada yang tanda kutipnya salah, pakai apa gitu. Tanda kurungnya ada yang salah. Biasanya begitu. Di kelas seperti itu. Coba, nah, kalau ada yang masalah, langsung bilang aja ya, dipotong aja. Saya sih nggak ada masalah sih, kalau lagi ngomong dipotong biasa. Di Amerika biasa aja kayak gitu. Di Indonesia sih nggak biasa. Oke ya, kemudian kita akan menginstal package ya. Package itu apa? Package itu adalah sekumpulan fungsi yang udah ada orang bikin itu akan jadi apa gitu. Ada yang perlu install package, ada yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu fungsinya print ini udah diinstal bersama R-nya. Tapi ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita bikin sendiri. Ada orang, ada developer ya. Developernya ini siapapun itu, kalian bisa jadi developer juga. Dia bikin sendiri kumpulan perintah, dia buat sendiri, dia susun sendiri. Metodenya tertentu ya. Misalnya ini paket buat A, buat B ya, buat analisis gambar, buat apa. Install package. Contohnya kita mau coba Plotrix di sini. Caranya gimana? Caranya ada 2. Yang pertama di tools, kemudian install package. Di sini bacaannya repository, CRAN. Jadi CRAN. CRAN itu apa ya? R apa gitu lah. CRAN itu. Ketik aja Plotrix. Plotrix. Nah, dia ada kan? Keluar otomatis. Ini kalau kehubungan sama internet keluar Plotrix. Install, langsung aja install. Dan diklik nih install dependencies. Atau di ketik install.package.plotrix. Kemudian di run. Di run ini bisa aja di itu dia akan install sendiri. Terus lagi install tuh ya. Tandanya apa? Nah, tandanya ini merah-merah sama jalan-jalan tadi. Kalau berhasil berarti ada bacaannya nih. Udah di-download di sini gitu. Kalau belum berhasil berarti nggak ada bacaan ini. Kemudian dipanggil package-nya gimana? Nah, ini diinstal tapi belum dipanggil. Panggil dulu, di load ya. Jadi udah diinstal, di loading ya, di loading. Kalau main PS tuh ya, kasetnya di loading dulu. Berarti library Plotrix. Kalau mau pencet Ctrl Enter boleh, run boleh. Nah, udah di download ya. Ini ada warning. Kenapa? Karena versi saya 410. Sekarang udah 411. Biarin aja lah. Ya. Tetap bisa dipakai kok, tetap. Biasanya kalau yang kepalanya sama bisa, kalau yang 3 nggak bisa. Ini 4 sama bisa. Warning aja. Warning berarti ada kemungkinan gagal dikit. Nggak apa-apa. Misalnya ya, input variabel atau field ya. Ini variabel atau field. Ini ada kata saya ya. Terus kemudian ini ada tanda kurang dari apa lebih dari ya? Kurang dari ya. Kurang dari kemudian strip, tanda panah ya. Nah, ngopi dulu, tanda petik ya. Ini di run. Ya, akan keluar di sini nih. Ini ada kata saya ngopi dulu. Ya.
Di bawah sini dia nggak akan tercetak hitam ya, karena kita nggak bilang print ya, dia nggak akan tercetak hitam, dia akan proses warna biru ya. Warna biru ini warna proses, merah warning, hitam itu udah print tercetak. Kemudian dia masuk values di sini, ada variabel masuk ke record dia. Kalau tadi yang hello world itu nggak masuk variabel ya, 35,5 ini nggak masuk. Ini sudah di record ya. Nanti kalau bisa di record bisa dipanggil. Dipanggilnya itu nggak perlu ngetik copy dulu, ngopi dulu, tapi print aja kata saya. Ini saya print. Nah, begitu saya print kata saya, berarti dia akan nyari, oh ada kata saya. Di print nanti di ngopi dulu. Nah, coba dulu. Saya ngopi dulu nih. Ada kesulitan nggak? Saya sambil isi pulsa dulu ya. Pulsa saya habis nih. Isi dulu. Versi pulsa yang murah di mana yang murah ya? Tokopedia ya. Isi pulsa murah. Kalau ada yang mau nanya boleh ya sambil nanya ya. Paket data. Song 8891091529. Bentar ya, isi pulsa dulu. Habis pulsanya. Aduh, mana ya? Tipe kuota unlimited. Ada yang ini lagi adalah. Apa boleh buat? Delapan dua 91095298. Pakai promo.
Ada potongan. Aduh, aduh. Kok nggak mau? Error. Oke, sambil jalan aja lah. Kemudian ada juga logic ya. Logic itu bisa true, bisa false ya. Ini ada true ya, kemudian mencetak tipe data ya. Kita lihat ya, true ya. V itu true ya. Kemudian cara mencetak tipe data ya. Print class V ya. Kelas V, jadi kelasnya itu si V itu adalah logical ya. Nah, kalau kata saya ini print class karakter. Jadi ini karakter, ini logical. Jadi walaupun ini isinya karakter tapi dia tidak karakter, dia logical. Kemudian nilai 100 misalnya. Print class nilai. Nah, ini ada 100. 100 itu numerik. Kelasnya adalah numerik ya. Numerik kelasnya. Kemudian lagi ya. X sama dengan 3L. 3L itu adalah kelasnya adalah integer ya. Integer ya. Ada lagi bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan imajiner. Kalau kata dosen matematika begitu ya. Kelas C adalah kompleks. Sekali lagi ya, kalau kita pakai tanda kutip ya, true-nya kita pakai tanda kutip. Kelas P adalah karakter. Ya, jadi kalau true-nya itu pakai tanda kutip dia jadi karakter ya. Bukan menjadi logika lagi ya. Harusnya kan logik. Ya, sambil dikerjain dulu. Saya coba isi pulsa lagi. Gagal tadi. Aduh, tunggu 5 menit. Kok nggak mau ya? Oke ya. Jadi kelasnya juga kalau P itu dia karakter ya. Ini karakter. Tapi kalau begini ya. Kalau H ini ya. True ya. Kelasnya H apa ya? Kelasnya H itu apa?
Kelasnya karakter juga ya. Tapi kalau kita singkat jadi T, ya, kelasnya logical. Jadi yang tanda kutip itu selalu berubah menjadi karakter. Angka di tanda kutip jadi karakter. Kutipnya 2, kutipnya 1 tetap karakter. Itu ya. Kemudian kalau kita mau membersihkan variabel ya, ini kita mau kosongin ini mau ganti project misalnya. Karena ini kalau disimpan dia akan ikut ya. Caranya ini rm list sama dengan ls kurung buka kurung tutup. Ya, kita di remove listnya udah kosong. Udah kosong. Gitu ya. Oke, dari situ dulu lah. Apakah ada pertanyaan? Mengenai tipe data ya, ada karakter, ada logical, ada number ya. Numerik ya. Ada integer ya. Numerik itu dia continuous artinya kalau yang ada koma-komanya numerik. Kalau yang cuma 3, 4, 5, 6 itu integer biasanya, integer. Ada lagi? Ada juga date ya. Tipe datanya date, tanggal. Ada juga. Tanggalan itu jadi tanggal nanti. Ada yang tanya? Enggak ada? Isi paket lagi tadi gangguan. Ya. Si kuotanya mau habis nih. Oke ya. Berikutnya ya. Membuat vektor. Jadi
tipe tadi kan tipe datanya. Sekarang jenis-jenis recordnya ya. Jenis-jenis recordnya itu ada data frame ya. Ada data frame, ada matrix, ada vektor. 3 biasanya. Vektor ya. Vektor itu ada juga yang nyebutnya, kalau di komputer ada yang nyebutnya array. Misalnya ini Apple ya. Kemudian tanda panah. Jadi kita kalau tanda panah ini arti kita assign, kita itu ngisi ya, variabel yang di ujung itu ya, yang di ujung tanda panah itu nama variabel. Ini nama variabel. Kalau dibalik, tanda panahnya dibalik. Misalnya dibalik. Ya berarti Apple-nya itu di sebelah kanan ya. Ya, karena itu kan bisa aja begini kan. Bisa aja begini. Bisa aja begini, bisa aja begini gitu. Jadi yang di ujung yang ditunjuk tanda panah itu nama variabelnya. Namanya Apple ya. Apple C, red, green, yellow ya. Run ya. Nah, ini ada bacanya di sini ya. CHR berarti dia jenisnya datanya karakter ya. Tapi dia tampil sebagai array. Print Apple. Bisa kita print. Red, green, yellow. Gitu ya. Kemudian kita akan menghimpun berbagai jenis data ya. Ini ada list 1 ya. Kemudian list ya. List itu menghimpun C 253 21,3 sin. Ini list ya. List itu ya. List itu data frame lah. List daftar ya. Bentuknya beda ya. Ini values vector, ini list data. Datanya ada yang 253, ada yang 21,3, ada yang fungsi X dari fungsi sinus. Kemudian kalau kita print ya, ada 3 di sini. List itu kumpulan ya, kumpulan-kumpulan. Jadi ada yang 253 nih vektor, kemudian ini ada yang number, kemudian ini ada yang fungsi. Primitif sinus. Gitu ya. Masih kuat ya, masih belum puyeng nih. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa sih? Di Simas sampai jam berapa di Simas? 10.50. Oh, udah ya. Satu lagi lah ya. Membuat matriks. Membuat matriks kemudian buat ya. Caranya disusun baris. Jadi matriks itu penyusunannya baris terlebih dahulu ya. Matriks M sama tanda ujung panah sama aja ya. Sama aja. Ini dan ini tuh sama. Matriks ya. Karena fungsinya matriks ya. C A B C B A. N row ya, jumlah row. Row itu baris. Baris kali kolom ya, baris. Row 2, N kolom 3. Jadi matriksnya nanti dimensinya 2 kali 3. Kemudian by row itu akan menyusun row-nya dulu, dipenuhin barisnya dulu. Ini dulu, baru ke samping dulu, baru ke bawah gitu. True ya, makanya hasilnya adalah matriks M. Ya, di sini ada nih, M karakternya. Kalau kita mau lihat matriksnya gimana? Ada 2 caranya ya. Bisa klik gambar kotak-kotak di sini ya. A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. Ini by row. Dengan row-nya dulu. A, B, C, B, A. Kalau by kolom, A, B, C, B, A. Gitu. Dia nyusunnya ke sini dulu. Kalau row-nya udah penuh, dia pindah ke row yang bawah. Atau print juga bisa. Mau ngelihat print. Nah, print. Tapi di sini terbatas ya. Matriksnya biasanya. Kalau saya ngerjain data itu matriksnya ukurannya sudah bukan 2x3, 3x5, bukan 100 kali 200 ya. Bisa aja matriksnya ukurannya 30.000 kali 500.000 gitu. Jadi nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat di sini, nggak bisa di print ya. Banyak banget ya. Biasanya diklik sini. Di sini juga diklik, nggak semuanya bisa kelihatan. Matriksnya pun biasanya bukan 2 dimensi ya. Saya paling banyak mengerjakan matriks sampai 5 dimensi ya. Nah, bayangin aja kalian. Matriks 5 dimensi itu gimana ya? Kalau kalian punya Rubik ya,
Rubik itu kan 3 dimensi ya. Kemudian kalau kalian punya kertas 2 dimensi, garis-garis itu 1 dimensi. Nah, ada 4 dimensi, ada 5 dimensi. Nah, saya pernah ngerjakan yang 5 dimensi. Gimana ya? Dibayanginnya? Nggak bisa dibayangin ya? Nggak bisa dibayangkan. Ini ada menyusun kolom terlebih dahulu. N matrix. By row-nya di F, di false. Print N. Jadi kalau ini AA, BC, BA, ini AA, BC, BA. Jadi bisa kita bandingkan ya. Dua matriks ini ya. Satu nyusunnya berdasarkan kolom, row, ya, baris. Satu nyusunnya berdasarkan kolom. Kalau mau cepat belajar R, bisa main Rubik. Ya, biasanya yang jago main Rubik cepat belajar R. Tapi saya nggak bisa main Rubik. Yang jago belajar Rubik. Ya, Rubik tahu Rubik ya? Main gini gitu ya? Ah, itu ntar dia R juga kayak gitu ya. Data itu ntar kita akan susun dari kayak Rubik ya. Jadi harus punya bayangan gitu. Itu datanya bagaimana bentuknya. Di kepala itu harus punya bayangan. Jadi kalau yang biasa main Rubik itu lebih cepat belajar kayak gini. Saya agak lama belajar kayak gini. Gitu ya. Jadi data itu ntar akan di flip, akan dibalik, akan ditranspos, dikurangin, ditambahin, dibolak-balik ya, dijadiin lembaran, kemudian dijadiin lagi kotak, kemudian dijadiin lagi gimana gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Kalau nggak ada ya udah ya. Kita ketemu lagi ntar ya, jam-jam nanti kayaknya sih baliknya jam 2 aja ya. Jam 1:30 lah ya. Ini apa sih nanti mata kuliahnya sih? Aduh. Apa ya mata kuliahnya ya? Izin Pak, pemodelan iklim numerik Pak. Oh, teori ya? Ya udah dah, saya baliknya 1:30 aja ya. Ntar jam 13.30 di invite aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi nanti siang. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Guys, mau di end aja? Ya, end aja nih. Oke. End aja lah, gue udah males lihat muka Sifatan anjing. Oke. Dadah guys. Aku ini ya. Thank you. Ini